Tadi sempat terpotong zoomnya karena waktunya terbatas 40 menit ya. Kita akan lanjutkan tadi di poin pertama, aktivitas pertama adalah operating activity. Apa yang ada di operating activity ini? Ya, tadi di awal adalah net income ya, dia di atas sendiri posisinya. Kemudian di bawah net income ada hal-hal yang tidak berkaitan dengan uang ya. Biasanya dia depresiasi, jarang sekali ada amortisasi. Biasanya adalah yang sering ya, ada di neraca atau ada di apa, dia akumulasi depresiasi ya kan, akumulasi depresiasi. Nah, itu nanti yang kita masukkan. Kemudian net income ya, tadi kita lihat dia dari laporan income ya, income statement ya. Kemudian depresiasi bisa dari income statement, bisa dari neraca dimasukin nggak ya? Enggak kayaknya. Berarti kita lihat dari income statement juga. Kemudian di sini untuk pasifa lancarnya, aktiva dulu ya. Untuk aktiva lancarnya, ya di sini biasanya ada dua. Yang pertama adalah piutang dagang. Kemudian selain piutang dagang di sini ada persediaan. Kemudian setelah aktiva lancar ada pasiva lancar. Ya, pasiva lancarnya di sini hanya utang dagang. Ya, di mana utang dagang ini dia adalah masuk ke dalam kategori utang jangka pendek. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat gitu kan, kapan masing-masing ini menambah cash atau kapan masing-masing ini mengurangi cash. Oke, sekali lagi kita persamakan persepsi dulu bahwa di sini kita lihatnya dari sisi cash ya. Kita tidak lihat apakah itu menguntungkan perusahaan, apakah itu merugikan perusahaan, apakah itu baik, apakah itu buruk, enggak. Kita hanya lihatnya dari sisi cash ya, karena kita ingin tahu arus kasnya seperti apa. Yang pertama adalah net income. Oke, biasanya nilainya katakan di sini XXX gitu ya. Depresiasi menambah net income. Kenapa menambah tadi udah aku singgung ya. Ini ditambahkan depresiasi. Kemudian, nah ini piutang dagang gitu kan. Piutang dagang ini ya ada kemungkinan ya, ada dua gitu kan. Piutang naik sama piutang turun. Oke. Piutang itu kan kita memberi utang gitu kan. Katakan ada pihak lain dia beli di H&M, tadi kita ambil perusahaan H&M ya. Kemudian dia belum bayar gitu kan. Terus dia janji, "Oke, besok bayar ya." Gitu. Besok tak bayar gitu. Nah, tapi hal tambah ini kita membandingkan dua neraca ya, katakan tahun 2018, 2019 gitu ya. Nah, ketika di tahun 2019, ini aku tulis neracanya dulu aja ya. Ini ada 2018, 2019. Yang pertama adalah piutang. Katakan piutang di 2018 jumlahnya 1 juta gitu ya. Kemudian di 2019 ternyata piutangnya tinggal 300.000. Yang jadi pertanyaan adalah 700 ribunya kemana piutangnya gitu kan. Kira-kira kemana nih piutangnya? Nah, piutangnya berarti kan dibayar ya enggak? Kalau piutangnya dibayar, ada uang masuk atau ada uang keluar? Nih, siapa nih yang mau jawab nih? 1 atau 2 boleh deh. Terserah siapa. Tapi jangan free rider ya. Boleh deh, salah satu jawab coba. Aku tunjuk ya. Avianda coba, Avianda. Kira-kira kalau piutangnya turun, ya,
Di tahun 2018 piutangnya 1 juta, di tahun 2019 piutangnya tinggal 300, kira-kira piutangnya kemana nih? 700.000 piutangnya kemana? Uangnya dibayarkan. Ya, bener ya. Piutangnya dibayar gitu kan. Berarti utangnya dilunasin. Ya, kalau utangnya dilunasin berarti arus kasnya masuk apa keluar nih? Ya, masuk kan. Maka kalau piutang turun, ya dia akan menambah arus kas. Ya. Sebaliknya kalau piutangnya naik, berarti dia akan mengurangi kasnya gitu ya. Oke. Kemudian adanya persediaan. Sama persediaan ada yang naik, ya. Ada juga persediaan yang turun gitu kan. Katakan ya persediaannya H&M itu adalah baju gitu ya, baju, celana dan sebagainya. Nah, kalau stok bajunya si H&M naik, ya, atau turun aja deh, paling gampang kan kita lihat dari turunnya. Kalau stok bajunya H&M turun, ya katakan di tahun 2018, ya, ini katakan harga satu baju itu, ini asumsi aja ya, 10.000 gitu ya. Nah, di tahun 2018 ini ternyata persediaannya nilainya 10 juta. Di tahun 2019 ternyata persediaannya sisa 5 juta. 5 jutanya kemana nih? Selisih 5 juta ini kemana nih? Kalau di persediaan, selisih 5 juta, berarti kan dia laku terjual, ya enggak? Kalau dia laku terjual, ya, persediaannya berhasil menjual, perusahaannya berhasil menjual persediaannya, berarti kan ada aliran arus kas yang masuk, ya kan? Kalau ada aliran arus kas yang masuk, berarti turunnya persediaan dia akan menambah kas, ya kan? Kemudian jika naik, ya persediaannya naik, katakan di sini awalnya 10 juta, ternyata di 2019 jadi 12 juta gitu kan. Loh, tambahan 2 juta dong. Nah, berarti karena ada tambahan 2 juta kan dia beli tuh, ya kan? Dia kan ngestok persediaan dia. Nah, ngestok persediaan dia kan berarti dia harus ada duit buat keluar, harus ada duit keluar kan buat beli persediaan itu kan. Berarti ketika persediaannya naik, dia akan mengurangi arus kas. Oke. Sampai sini di aktiva lancar, apakah ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kita akan lanjutkan di pasiva lancar. Ya. Tapi dalam hal ini ingat khusus utang dagang aja. Ini sekali lagi aku tekankan karena takutnya nanti ketika ada utang jangka pendek gitu kan, ada utang dagang, ada utang jangka pendek, ada utang bank. Nah, dimasukin semua jangan-jangan. Ingat hanya yang berkaitan dengan proses operating aja gitu ya. Karena kalau utang bank ya, sekalipun jangka pendek, utang bank itu nanti masuk ke financing. Oke. Nah, di sini di pasiva lancar ya, di pasiva lancar kalau utangnya naik, ya. Kalau utangnya naik berarti gimana? Atau kita ke utang turun aja deh yang paling gampang gitu. Kalau utangnya turun, ya, katakan di tahun 2018 gitu ya, utang mula-mula 5 juta. Kemudian di tahun 2019 ternyata sisa 2 juta gitu kan. Nah, 3 jutanya lari kemana? Nah, 3 jutanya kan dibayar. Ya. Kita melunasi utangnya, ya, utang dagang kita lunasin gitu kan. Kalau utangnya turun, kita ngelunasi utang berarti ada arus kas yang keluar. Karena ada arus kas yang keluar, berarti turunnya utang dagang dia mengurangi ya, cash, ya kan. Sedangkan utang naik berarti sebaliknya dia akan menambah cash.
Oke, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Sampai operating activity, selesai operating activity di indirect method. Gampang kan logikanya seperti ini gitu ya. Sekalipun nanti ada informasi tambahan katakan. Biasanya kan kalau informasi tambahan kan di sini dikosongin gitu kan, di sininya persediaan di tahun 2019 nggak diliatin gitu kan, di sininya ditutup, ininya nggak ada gitu kan, adanya cuman neraca 2018. Ya, nanti ada informasi tambahan katakan di tahun 2019 pada bulan Januari membeli persediaan senilai 5 juta. Di tahun 2019 bulan Februari terjual persediaan 10 juta. Ya berarti kan tinggal bikin T-chart-nya ya nggak? Bikin akun T-nya aja gitu kan. Oh, dia beli gitu. Dia beli 5 juta, berarti dia masuk sini 5 juta. Ternyata dia beli 5 juta lagi. Oh, dia ngejual 15 juta gitu kan. Ya udah nanti tinggal di saldo sisanya berapa kan gitu ya. Enak kan berarti ya. Jadi ketemu deh. Oh, ternyata di akhir di 2019 segini sisanya. Oh, ternyata turun dia dari 2018 ke 2019. Kalau persediaannya turun, berarti ada arus kas masuk dong. Berarti dia turunnya ini menambah net income kayak gitu. Di sini ada total cash from operating activity. Berapa nanti totalnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita akan lanjutkan ke berikutnya ya, yaitu di bagian investing activity. Oke. Di investing activity ini dia ya, Mau nanya, boleh. itu dinamikanya yang tahun awalnya bukannya di kiri ya Kak? Apa boleh bahasa-bahasanya? Oh, boleh-boleh aja. Kamu mau tahun awal di kiri, tahun akhir di kanan juga boleh. Kan ini ada keterangannya Oh, aja kan yang penting kan. Ini ada nggak ngaruh 2018, ya Kak? 2019. Maksudnya di kiri di kanan kan berarti tahunnya dibolak-balik gitu kan maksudnya. Heeh. Ya nggak apa-apa. Pokoknya yang kita pakai adalah tahun berjalannya gitu ya. Jadi katakan tahun berjalan sekarang 2020 gitu kan. Berarti kalau kita mau bikin laporan arus kas LAK 2020, berarti kita menggunakan 2019 dan 2020 kan gitu. Terserah kamu mau naruh 2019 di kiri, mau kamu taruh 2019 di kanan juga nggak ada masalah. Terima Gitu. kasih Kak. Oke, tapi kalau di neraca, ya di neraca laporan keuangan, kalian udah pernah buka laporan keuangan? Udah? Coba ada yang udah pernah buka laporan keuangan? Coba aku cariin laporan keuangannya. Selingan aja gitu kan, biar nggak sepaneng. Ini aku share. Nah, kelihatan nggak? Nih, ini laporan keuangan. Memang biasanya kalau tahun current year-nya dia ada di kiri. Gitu ya. Nah, ini misalnya di sini 2019 ada di kiri gitu kan. Nah, di sini bisa kita lihat nih. Oh, coba sekalian kita lihat kali ya. Nah, di sini. Pertama kita cari, ini kan neraca nih ya nggak? Ini kan ya evisar keuangan gitu kan. Bisa kita lihat katakan di ini ya. Ini ada laba bersih ya gitu. Nanti kita cari laba bersih di sini gitu kan. Laba bersih udah ketemu, ya kita cari nanti di berarti income statement-nya gitu kan. Di income statement-nya bagaimana itu apa namanya depresiasinya gitu kan. Kan nanti bisa kita lihat gitu kan. Kemudian di sini ya aset lancarnya. Aset lancarnya dia gimana nih? Oh, di 2019 bertambah ya. Kemudian aset tidak lancarnya. Ya, dalam hal ini kalau aset tidak lancar ya berarti ini asumsi aja ya kalau nanti di apa namanya
di laporan keuangan yang di soal ya dilihat bener-bener gitu ya. Kemudian, oh ini ada properti investasi ternyata, oh ini ada ini masuk kemana nih? Oh kalau propertinya bertambah, berarti ada pembelian properti dong gitu kan. Kemudian kita lihat liabilitasnya, oh liabilitasnya di jangka panjang bertambah dari 2018 ke 2019 naik gitu kan. Kalau naik berarti gimana? Oh kalau naik berarti ada pemasukan uang ke dalam dong gitu kan. Berarti di sisi financing tambah gitu ya. Nah, kayak gitu-gitu nanti bisa coba kalian nanti kalau misalnya gabut gitu kan, tapi nggak mungkin gabut sih kayaknya. Kalian cari ya di laporan keuangan, terserah kalian sukanya lihat laporan keuangan siapa gitu kan. Kayak perusahaan apa gitu. Nah, ini ada nih. Ya, laporan posisi keuangan. Ini ada aset lancar, ada aset ini, aset tidak lancar, jumlah aset, liabilitas. Nah, silahkan kalian lihat sendiri gitu ya. Ini ada laporan perubahan ekuitas, ini ada LRA-nya. Oh sorry, laporan laba rugi, sorry. Ini laporan laba ruginya. Ini ada ini, ada ini, ada ini gitu kan. Udah. Oke. Kita balik lagi ke whiteboard ya. Gitu ya. Jadi untuk tahun silahkan nanti disesuaikan aja. Kalau kalian nyaman yang tahun kerennya berada di kiri juga boleh. Kalau ini aku contoh aja. Yang penting ada keterangannya gitu ya. Jangan sampai nggak ada keterangannya. Kasih keterangan ini tahun berapa, ini tahun berapa. Oke. Kemudian kita masuk ke investing activity gitu ya. Di investing activity dia hanya aset, dalam hal ini aset biasanya yang PPI ya atau modal gitu ya. Di segala sesuatu yang berkaitan dengan biasanya sih fixed asset ya. Bisa juga dengan bangunan, bisa juga dengan intinya yang aset lah, yang bagian investasi lah, gitu kan, pembelian modal gitu. Kalau aset investasinya bertambah, ya sorry jangan plus gini, naik gitu ya. Kalau aset investasinya naik, berarti gimana nih, gitu kan? Kalau aset investasinya naik, berarti ada pembelian baru dong. Ya, katakan tadi gedung dan bangunan. Gedung dan bangunannya di tahun 2018, katakan gedung ya. Tahun 2018 dia senilai 50 juta. Di tahun 2019, ya kan, ternyata dia nilainya 100 juta atau 120 juta deh. Nah, 70 juta dari mana gitu kan? Nah, pasti kan dia berarti beli. Ya. Berarti kalau dia beli, gimana dampaknya ke kas gitu kan? Berarti dia kan pasti mengurangi kas kan, karena kasnya keluar, duitnya keluar buat beli. Jadi kalau naik ya dia akan mengurangi gitu ya. Kemudian kalau turun berarti sebaliknya. Misalnya gedungnya dijual, ya kan? Peralatan mesinnya dijual, sepeda motor dan sebagainya, ya, yang mana dia masuk modal ya, khususnya dia yang masuk modal. Kalau dia turun, ya berarti kan ada penjualan, itu gedungnya dijual katakan, berarti ya dia akan menambah kasnya. Kemudian nanti di sini ada total cash from investing activity. Ini cuman sedikit ya kalau yang bagian ini ya, yang untuk investing activity memang tidak begitu banyak. Kemudian yang terakhir ada financing activity. Oke. Untuk di financing ini nggak usah bingung. Oke. Kita udah aset kan sama dengan liabilitas ditambah ekuitas kan gitu kan. Berarti di financing ini proses pendanaan ya atau financing pembiayaan pendanaan itu kan ada dua ya kan. Sebenarnya ada tiga sih. Yang pertama adalah menggunakan untuk perusahaan menggunakan laba ditahannya atau return earning-nya, atau dia bisa menerbitkan bond atau utang ya. Kemudian bisa juga
dia dengan menerbitkan saham. Oke, atau bisa juga modal dari pemiliknya gitu ya. Nah, di sini ada beberapa kategori ya. Contohnya adalah utang. Nah, sekalipun dia utang jangka pendek ya, kalau dia utang bank ya, kalau dia utang bank berarti dia masuk ke financing activity. Ini aku kasih tuh keterangan utang financing gitu ya. Kemudian di sini ada saham beredar misalnya. Kemudian di sini ada modal, ya modal sama juga dengan saham ya sifatnya. Kemudian di sini ada dividen, ya, di mana utang ini, ya ciri-cirinya gini. Kalau utangnya bertambah, ya, kira-kira kalau utangnya naik, kita dapat duit atau keluar duit? Ya kalau utangnya naik kan berarti kita dapat duit kan, kita menerima duit kan. Kalau utangnya naik berarti cash-nya bertambah. Ya, kemudian kalau utangnya turun berarti kan kita membayar utangnya, ya berarti dia nanti akan mengurangi cash. Kemudian saham beredar dan modal ya dia kurang lebih sama. Artinya kalau modal kita bertambah kan ada uang yang masuk tuh ya. Kalau kita menerbitkan saham lagi kan ada orang yang beli kan uangnya masuk ke kita tuh. Ya kan? Kalau gitu berarti kan kalau jumlah saham beredar atau modalnya naik ya mengalami kenaikan, berarti dia akan menambah kan, akan menambah cash kita. Sedangkan ya kalau modalnya ternyata ditarik sama yang punya perusahaan gitu katakan, modalnya kok ambil ya gitu. Nah berarti kan ketika ada penurunan modal, ya di sini kalau aku bilang modal juga termasuk saham ya karena saham kan porsi kepemilikan. Dia akan turun ya, mengurangi cash. Bagaimana dengan dividen gitu ya? Setiap ada pembayaran dividen, oke, teman-teman tahu ya kalau bayar dividen kira-kira ambil dari mana sih dividen itu? Ada yang mau jawab? Ambil dari mana sih? Dari earning. Ya, benar. Dia ambil dari return earning gitu kan. Berarti dari duit perusahaan diambilnya, bukan dari duit orang lain. Kalau ambil dari duit perusahaan, terus dividen dibayar, berarti duit perusahaan berkurang atau bertambah? Ya pasti berkurang gitu kan. Maka kalau ada pembayaran dividen, pasti dia mengurangi. Ya. Dia akan mengurangi cash. Kemudian nanti di sini ada total from financing activity. Ya, di total semuanya. Ini sorry nggak ketata ya. Total dari perubahannya, total perubahan kas, ya terserah nanti dia bisa negatif, bisa positif kan perubahan kasnya. Kemudian nanti ada saldo kas 2018-2019 ya, kas akhir 2018 ya, atau ya bisa dua kan, kalau saldo kas akhir 2018 kan dia menjadi saldo kas awal 2019. Ya ini bisa juga ya. Jadi kalian bisa pakai saldo kas akhir 2018 atau saldo kas awal 2019. Ya itu jumlahnya sama pasti. Kita tambahkan ya. Kita dapatkan, nanti tinggal ditambahkan lagi. Oh, sorry ya udah selesai ya, udah ditambahkan loh. Ini adalah hasilnya, ini dia merupakan saldo kas akhir ya, tahun 2019 ya, atau saldo kas awal tahun 2020. Oke, dari sini apakah ada yang mau ditanyakan? Jelas nggak? Atau perlu diulang di bagian mana gitu? Misalnya masih ada yang dibingungin di bagian operating misalnya. Karena di operating sih yang biasanya agak menjebak.
Kak, mau nanya. Ya. Kan kemarin habis ngerjain soal gitu kan, terus ada share investment itu kok masuk? Kan aku tanya temanku gitu, terus kok itu masuk ke operating activities ya Kak? Kenapa? Share investment dia masuk ke operating activities. Harusnya dia masuk ke mana tuh? Share investment berarti dia berinvestasi gitu kan maksudnya. Dia Iya Kak. membeli saham gitu kan. Kalau dia membeli saham Iya. kan berarti dia bukan di financing ya, jelas ya. Yang dimaksud financing ini kan dia pendanaan, ya kan. Pendanaannya dari perusahaan itu dia dapat duit untuk mendanai kegiatan dia dari mana gitu ya. Ini jelas bukan ya yang ini ya. Kemudian investing ya, untuk investing itu kan dia yang berkaitan dengan tadi dengan kapital ya, dengan kapital yang dalam artian yang digunakan untuk produksi atau dengan aset tetap gitu ya. Misalnya PPE, plan apa sih PPE itu, aku mau lupa sendiri. PPE, plan property equipment ya, bisa dengan alat-alat gitu ya, beli alat berat gitu kan, atau bisa juga beli gedung ya, beli tanah gitu kan, itu masuk ke investing. Sehingga pilihan terakhir adalah masuk ke operating gitu kan. Cuman aku masih meragukan ya kalau share investment apakah dia dimasukkan ke operating atau enggak gitu. Soalnya biasanya kalau di neraca itu share investment ya kita nggak nyari karena ada share investment itu gitu kan. Kecuali nanti share investment itu memang di state jelas ya, sehingga nanti share investment itu dia mengurangi kas kita, atau dia bisa kalau menambah ya bisa aja ya menambah kas kita ya bisa, kemungkinan besar bisa ya, tapi setauku sih jarang ditemui ya untuk soal yang ada share investmentnya gitu ya. Tapi yang jelas kalau misalnya pun ada berarti bisa ya, karena share investment, kalau share investment bertambah berarti uang kita masuk atau keluar? Terima. Keluar Kak. Ya, berarti keluar ya. Kalau share investment kita berkurang ya berarti uangnya masuk gitu kan. Ya, gitu. Oh ya. Gitu ya, Oke Kak. Kak, makasih. Oke, karena tadi ya di financing dia nggak mungkin ya, karena financing itu kan kegiatan operasional ini didanai dari mana gitu kan? Didanai dari modal, dari saham, atau dari utang kan gitu, atau dengan laba sendiri. Kemudian untuk investing, ya investing itu kan terkait fixed asset gitu ya, terkait PPI tadi. Ya berarti ya pilihannya dia ada di operating gitu ya. Dan dia kalau investment berarti masuk ke apa tuh, aktif lancar berarti ya. Kalau dia di trading. Oke. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Mungkin bentar aku stop share bentar. Oke, berarti sampai sini nggak ada yang ditanyakan lagi ya untuk Mau nanya lagi bang, oke, boleh. kalau penjualan land itu masuknya operating ya? Ke investing masuknya. Oh, investing. Yap. Karena dia kan masuk ke apa namanya, aset tetap kan, dia masuk ke gedung bangunan land PPI itu, dia masuk ke investing. Iya, masih bang. Oke. Oke, berarti itu ya untuk penyusunannya. Untuk formatnya, oke, mungkin aku gambar lagi format yang rapi ya. Jadi di sini nanti ada tapi tulisanku nggak bisa rapi, ku teks kali ya. Oh ya, bisa di sini. Cash flow from operating activity. Kemudian nanti di sini ada net income. Kan sejumlah X gitu ya. Kemudian nanti dikurangi dengan depresiasinya. Sorry, ditambah ya. Depresiasi.
Depresiasi. Ini aku mungkin langsung kasih contoh real aja ya, depresiasi bangunan. Tapi ini jangan dijadiin patokan ya, artinya ini hanya contoh aja ya. Tidak seperti ini tapi tidak terbatas gitu ya. Tidak gimana ya ngomongnya. Aku kasih contoh yang biasanya keluar, cuman ada kemungkinan nanti ada penyesuaian, misalnya nanti ada depresiasi kendaraan, ada depresiasi ini, ada depresiasi itu gitu kan. Dan apalagi berarti ya? Penurunan utang. Penurunan berarti berkurang ya. Sorry, bertambah ya, penurunan. Penurunan persediaan. Kemudian kalau dia adanya kenaikan, dagang berarti dia akan mengurangi. Dan kalau ada kenaikan persediaan, nah dia akan menambah. Balik-balik, kurangi gitu ya. Udah ya, apalagi ya ini ya, udah kan? Ini oh ya, penurunan utang. Dan juga dia ngurangin ya, kemudian udah ya. Kenaikan utang. Dagang. Kenaikan utang dagang. Untung atau rugi penjualan dia di net income. Dia masuk net income. Kemudian nanti di sini, ya dia nggak bisa dispasi ternyata. Kacau deh jadinya. Gambar aja deh kalau gitu. Apa aja sih, lupa net income. Kemudian ada depresiasi. Kemudian kenaikan piutang. Kemudian kenaikan persediaan. Ada penurunan piutang. Penurunan persediaan. Ada kenaikan utang dagang ya, selalu aku tekan utang dagang pokoknya. Penurunan utang dagang. Oke, net income, depresiasi, kenaikan piutang dagang, kenaikan persediaan, penurunan piutang, penurunan persediaan, kenaikan utang, penurunan utang. Oke, ini untuk operating activity ya. Kemudian untuk investing. Untuk dari investing activity ya, misalnya kenaikan PPI.
Kemudian ada penurunan PPI. Ini ya. Kemudian apalagi udah ya. Kemudian slow from financing activity. Kalau dari financing berarti ada kenaikan utang ya, tapi yang jangka panjang atau utang bank. Ada penurunan utang. Kemudian selain itu ada juga yang modal ya, kenaikan maupun penurunan modal. Misalnya dalam hal ini saham. Ya, kalau sahamnya nambah, ya berarti kan dia modalnya juga nambah kan. Kalau ada modalnya naik, ya berarti dia akan menambah. Kenaikan utang berarti dia menambah cash ya. Penurunan utang akan mengurangi cash. Ya, kalau kenaikan saham atau modal dia akan menambah. Kalau dia mengurangi ya atau saham modalnya turun, dia akan mengurangi. Oke. Nanti ya kalian total ya, di sini ada totalnya berapa, di sini totalnya juga berapa ya, kalian totalkan semua setiap cash flow-nya. Ya, kemudian itu adalah perubahan cash flow-nya gitu ya. Kemudian dijumlahkan dengan